hari ini tak datang ke masjid, orang yang hari ini enggan pergi ke masjid, tanya kiinyo, indak salah masuk motor wang ya. Tanya kiinyo. Nah dak pergi masjid tu tanya kiinyo, indak salah masuk motor ya. Dah jole ko motor ke surga ndak masuk dah. Dah jole ko masjid ko motor ke surga ndak soto dah. Berarti ndak hadir ke masjid bisa jadi nyo salah masuk kenderaan bapak dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wasyukrulillah. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Segenap kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar yang sama-sama kita hormati, bekerjasama dengan segenap pengurus Masjid Nurul Iman Kecamatan Kampar. Kemudian di tengah-tengah kita pada malam ini hadir salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Kampar, Bapak anggota DPRD yaitu Ustaz Edi Prison. Kemudian juga hadir peratur pemerintahan kecamatan atau yang mewakili dari kantor urusan agama Kecamatan Kampar, juga hadir bersama kita Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili segenap kepala desa se-Kecamatan Kampar yang hadir, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, seluruh kita yang hadir dalam acara safari dakwah yang ditaja oleh segenap keluarga besar dalam bidang dakwah, yaitu Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kampar. Mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir malam ini di tempat yang sangat mulia ini, semoga kita termasuk orang-orang yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita tidak bertemu, tapi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berjumpa, namun kita dijumpakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala lah yang berkuasa dalam hidup ini dan dalam kehidupan kita. Artinya Bapak dan Ibu, sampai kepada kehidupan kita malam ini, kita ini bukan hidup, tapi kita masih dihidupkan oleh Allah. Yang hidup hanyalah Allah. Kita ini dihidupkan. Kalau kita dihidupkan, berarti ada masa kita akan dimatikan oleh Allah. Oleh karena itu, di kesempatan sisa-sisa hidup ini, bisa kita mengisinya dengan amal saleh. Suatu keberuntungan bagi kita pada malam ini datang ke Masjid Nurul Iman. Boleh jadi ada yang meninggal malam ini, boleh jadi besok pagi ada yang sakit. Semoga orang-orang beriman dikala umurnya ditambah, dikala umurnya masih ada besok pagi, berarti bertambahlah amal solehnya kepada Allah. Sekiranya hidup kita malam ini berakhir,
maka kita berhenti dari berbuat dosa kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memuji dan membesarkan Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah Syafari Dakwah MUI Kecamatan Kampar yang insya-Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu gebrakan yang ada di kampung negeri Kecamatan Kampar. Gebrakan ini muncul dari Majlis Ulama. Tadi disampaikan oleh Ketua Ustaz Jarlisman bahawa salah satu yang melatar belakangi yang menjadi motivasi munculnya acara Safari Dakwah ini, yakni bahawa sekarang dan mungkin nanti akan kita dengarkan hal-hal yang mungkin terasa menyimpang di dalam segi agama. Oleh karena itu, kalau masalah bantuan yang tak joleh, datangnya ke kantor desa. Kalau urusan nikah menikah, datangnya ke kantor KUA. Kalau masalah kriminal, masalah segala hal yang menyangkut nanti yang namanya kriminal itu datang ke kantor polisi. Namun kalau untuk urusan agama, kok ada nampak dong mau jumpa awak yang tak sesuai dalam ajaran awak, dan itu patut awak sampaikan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah Majlis Ulama. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kegiatan ini jangan menjadi yang terakhir. Iko harapan awak, iko yang pertama, dan insya-Allah akan terus bergulir. Di mana nanti jatah masjid, sama-sama awak besarkan syiar Islam, sama-sama awak dukung program iko. Sebab hari ini memang polemik-polemik itu bukan hanya muncul di bidang sosial, di bidang politik, namun polemik yang tidak kalah besar hari ini yang menjadi buah pikir masyarakat bahawa muncul kini aliran-aliran hal-hal yang bersifat tidak sesuai atau bertentangan dengan agama Islam. Oleh karena itu kita berharap dan berdoa, kita support, kita sokong, kita doakan semoga program Safari Dakwah ini tetap eksis, tambah maju, dan mudah-mudahan nanti akan berdampak berkah, bertuah ke negeri kita, khususnya Kecamatan Kampar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah usia lah mencapai 40 tahun, ikut pengajian awak, kalaulah usia lah mencapai 40 tahun, maka jadikanlah masjid sebagai rumah. Jadikan masjid sebagai rumah. Kalaulah 40 tahun itulah di usia senja tu Bapak dan Ibu. 40 tahun itulah di usia dokek nak meninggal dulu. Kini meninggal kau tidak menunggu 70. Usia 40 menjelang 50 itulah kini banyak meninggal. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mu'allaq qalbuhu, hati ini mesti kita gantungkan ke masjid. Program MUI Kabupaten Kampar, khusus Kecamatan Kampar, dibuat di spanduk di Beleho, masjid to masjid. Program IKO akan ada nanti dari masjid ke masjid.
Maka di malam minggu kami ingin menyampaikan kepada kita bersama, jadikan hati tergantung kepada masjid. Hatiku mesti dipautkan dengan masjid, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena memang masjid inilah cikal bakal umat ini akan menjadi umat terbaik. Masjid inilah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang kini sanggup inyo berjalan maraton pagi sore sampai berkilo-kilo berkereta, sampai berkilo-kilonyo berjalan kaki. Namun ketika untuk meluangkan waktu berjalan ke masjid yang hanya jaraknya 50 meter, 100 meter, jarak rukonya ke masjid hanya 100 meter, 50 meter, banyak uang nan alun tolok kini. Apa masalahnya? Apakah mereka sakit, Ustaz? Tidak. Mereka sehat karena mereka sanggup berjalan. Tolok dinyo berjalan berkilo-kilo. Mereka bukan sakit jasmani. Orang-orang hari ini, kita Bapak dan Ibu yang belum mampu hadir ke masjid, sesungguhnya awak termasuk orang yang sakit rohani, sakit jiwa awak semua, Bapak dan Ibu. Jiwa nan sakit, tak badan nan sakit. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gantungkan hati ke masjid, karena orang yang hadir ke masjid dia akan mendapatkan tempat bernaung di akhirat. Tak tanggung-tanggung datang ke masjid iko pahalanya Bapak dan Ibu. Hari ko orang lebih besar menggaungkan bangun masjid, bangun masjid. Kodang pahala dapat dek kalian. Justru yang harus kita gaungkan hari ini, ke masjidlah. Kalau nak tentu di amak pahala ke masjid. Yang solat di rumah hari ini, mohon maaf Pak, apa nak nalun ke masjid solat jemaah, solat di rumah, solat di ruko, solat di kantor. Uang dan solat di rumah, di kantor, di rumah, di kamar, itu pahalanya nak akan lawan langkah kaki uang ke masjid itu. Satu langkah pergi ke masjid, ndak terlawan dek uang dan semayang di rumah ada. Berapa kali lah Pak semayang di rumah, godang je pahala uang jalan ke masjid dia lah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi mencari dunia, siang mencari dunia, sore mencari dunia, malam bercita dunia, pagi sampai malam dunia. Siapa yang membuka hidupnya mencari dunia, jagonya subuh sok pagi, dunia nan dicari. Jagonya subuh sok pagi, dunia nan dikojawe. Loloknya malam ko, tak ditutupnya dengan masjid. Yang tidak datang mengawali kehidupan, hadir salat ke masjid, orang itu sedang membawa bendera setan. Orang yang bangun di pagi hari, tidak membawa, tidak hadir ke masjid salat subuh berjamaah, orang itu sedang mengibarkan bendera setan Bapak dan Ibu. Makanya jangan banggalah dulu awak le yang belum hadir salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Inilah yang mesti dibangkitkan di Kecamatan Kampar kau Bapak dan Ibu. Kalau masjid di Kecamatan Kampar kau jangan ditanya oleh. Tapi kalau isi masjid jangan ditanya oleh. Tak perlu ditanya isi masjid itu. Masjid iko di tanah le ramainya kok, le ramai iko di Kampar dan le ramai salat jemaah. Selobionya go ngojau dunia, kau jauh dunia, pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, suk pagi meninggal dunia. Boko tentu diinyo. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Kalau meninggal suk pagi, akhirat nyata, dunia ini tinggal cerita Bapak dan Ibu. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ada dua hal yang menyedihkan di akhir zaman. Sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku nanti di akhir zaman. Mereka berlomba-lomba yatabahuna, mereka berlomba membangun masjid. Mereka buat menjulang kubahnya ke langit.
mekar sampai tinggi menaranya, catnya, bangunannya, tak henti mengajak jemaah, berinfaklah, mari kita wakafkan harta di jalan Allah. Akan datang zaman itu, kata Nabi, umatku berlomba-lomba membangun masjid, tapi apa yang terjadi? Masjid sunyi dari salat berjamaah, sunyi dari wirid pengajian. Itulah petaka besar, itulah musibah terbesar hari ini. Masjid tidak dijadikan tempat peradaban Islam ini akan bangkit, Bapak dan Ibu. Ini menjadi PR besar bagi awak. Iko menjadi wacana besar. Mari kita buat program. Cintailah masjid, datanglah ke masjid. Siapa yang datang ke masjid kau? Orang soleh. Siapa yang datang ke masjid? Ustaz. Siapa yang datang ke masjid? Wang kayu ada duriko. Siapa yang datang ke masjid? Orang-orang soleh yang datang ke masjid. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, awak kini sedang hidup di dunia dengan cara yang dua, mengejar waktu tempat yang dua. Muliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beko siap ceramah langsung salat awak. Pokok konang-konang ceramah hambut tadi. 40 tahun jadikan masjid sebagai rumah. 5 kali kita ke masjidnya. Awali kehidupan ke masjid, solat subuh. Tutup kehidupan awak ke masjid, solat isya. Maka solat isya dan solat subuh membuktikan keimanan kepada Allah. Hataini salataini azqalu 'alal munafikin. Dua salat ini teramat berat orang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jangan mengaku beriman sebelum dan dua kolun dapat dawak leh. Jangan mengaku hebat keimanan kepada Allah sementara dua salat kau belum mampu kita lakukan. Jangan tinggalkan salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah. Salat maghrib, isya dan zuhur itu akan mudah mengikuti Bapak dan Ibu. Maka bukti orang beriman itu awali kehidupannya dengan salat ke masjid. Tutup hidup iko sebelum wak lolok beko malam dengan hadir berjamaah salat isya ke masjid. Bapak dan Ibu, makanya kini fenomena yang paling besar itu adalah kita sibuk membangun masjid, tapi kita tidak memikirkan bagaimana masjid ini makmur. Kalaulah masjid ini menjadi prioritas, menjadi salah satu yang didambakan program baik di lini MUI maupun di lini pemerintahan, apalagi di lini pendidikan. Kalaulah umat ini diajak ke masjid, dekat dengan masjid, apa yang terjadi kini? Cuba tengok apa yang terjadi di pasir. Kenapa pasir bisa harum namanya? Bahkan pasir kau sampai namu ke Jambi, sampai ke Jakarta, ke Malaysia, rohul sebab sempat dibuat Allah Ta'ala melambung rohul kau pasir Bapak dan Ibu. Karena masjid menjadi pusat perhatian Islamic Center rohul. Rokan Hulu. Dulu Aceh dihantam dengan tsunami. Terkenal Aceh tapi bukan elok. Kini pun Aceh terkenal, walaupun dulu musibah datang, Aceh hilang ditelan masa namun seakan-akan hina, namun hari ini Aceh diangkat derajatnya oleh Allah karena terbangun masjid raya yang dulu indah do terbapo dek tsunami. Masjid itu kini menjadi sasaran objek wisata religi umat Islam. Bapak dan Ibu, Yogyakarta ada Masjid Jogokarian. Jangan salah-salah. Bali sekali Bali, 2 kali Bali, 3 kali Bali. Jangan anti dengan Bali. Kalau ada awak nak bercerita Bali, dari Bali itu tepu apa? Baiklah jalan ke Bali, tapi jangan ke pantai. Bali salah satu negeri tompek salat subuhnya seperti salat Jumaat, Bapak dan Ibu. Datanglah ke masjid di Bali kalau nak berjaya. Dan tak Bali patutlah terkenal Bali. Itu tak di wisatanya terkenal lah. Allah akan kenalkan negeri itu kepada negeri yang lain. Kenapa? Karena masyarakat itu dekat dengan masjid. Hatinya terpaut dengan masjid.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid inilah yang harus kita jadikan wadah agar umat Islam kompak dan ajaran Islam itu besar nampaknya di masyarakat, Bapak dan Ibu. Kenapa umat hari ini bergaduh, bercokak, berbantah, bawa awuk, bawa bapa, menyikut-nyikut? Jawabannya karena umat Islam kini sogan ke masjid. Dan rajin-rajin masjid itu tidak bantah-bantah. Yang berbantah itu dan duduk di kodai. Itu bercita-cita kajinya. Itu dan kodok berbantah itu. Tak di masjid orang berbantah, di kodai orang berbantah, di kaji banyak. Akunya mau sampaikan malam ini, salah satu yang harus kita jadikan, dua jalan akan menuju tempat. Berjuanglah di dunia dengan dua cara agar nanti mendapatkan dua tempat. Jalan yang pertama jalan kebaikan, jalan yang kedua jalan keburukan. Berjuang di jalan kebaikan, nanti kita akan diantarkan ke surga. Berjalan di jalan keburukan, kita akan sampai ke neraka. Sejak dulu dunia terkombang sampai Aiko hidup di dunia itu je jalannya, Bapak dan Ibu. Orang bersusah payah menuju surga, dan satu lagi orang juga akan bersusah payah menuju neraka. Jan koton ndak ponik mengajau neraka, mengajau serugo ponik Ustaz. Betul. Dunia ko memang tompek ponik, mengajau neraka pun ponik, wak Bapak dan Ibu. Koton ndak ponik Firaun masuk neraka. Firaun bapa piti abe, mimpi sajonyo dikerahkan diinyo tentara, cairik kalian bayi, bunuh. Berapa abi harata Firaun go? Condo itunya berponik-ponik untuk masuk neraka tu. Namun di satu sisi orang beriman yang berponik-ponik datang ke masjid, dia sedang menuju jalan ke surga. Iko salah satu kenderaan menuju ke surga. Datang ke masjid, berjumpa dengan calon-calon penghuni surga. Kalau ke masjid kau penumpang serugo, saudara Bapak Ibu, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Ambillah trapel menuju Lintau, tanya beko di dalam tu. Kau trapel tertulis Perawang Lintau. Masuk ke dalam, apa nyo, apa ke mana ke Lintau, apa ke mana ke Lintau, amak ke mana ke Lintau, ka sodo-sodo tu ke Lintau nyo tu. Tak masuk supir ke Lintau, berarti nak salah motor wak dah Pak. Insya-Allah motor terus sampai ke Lintau tu. Niko ko ke serugo target saudara. Makanya iko kenderaan niko ndak salah masuk wak dah. Orang yang hari ini tak datang ke masjid, orang yang hari ini enggan pergi ke masjid, tanya ke inyo, indak salah masuk motor wang ya. Tanya ke inyo. Ndak pergi masjid tu tanya ke inyo, ndak salah masuk motor ya. Lah jole ko motor ke serugo ndak masuk dah. Lah jole ke masjid ko motor ke serugo ndak soto dah. Berarti ndak hadir ke masjid, bisa jadinya salah masuk kenderaan, Bapak dan Ibu. Kalaulah masjid ini ingin ramai, kalaulah masjid ini ingin makmur ke depannya, kenderaan yang paling cepat menuju Allah masuk masjid, tapi minyaknya pertama, ndak minyaknya siapa solar ke dah, ndak minyaknya bensin pertalit ke dah. Kenderaan kalau nak copek, nak laju menuju Allah, apa minyaknya Ustaz? Apa kenderaan, apa polanya? Dakwah. Kalau nak copek sampai kepada Allah, maka berdakwalah, ajak orang datang ke masjid. Itu kenderaan yang paling cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ajak orang datang ke masjid, ajak orang pergi ke masjid, ajak orang hadir ke masjid. Kenderaan itu dipakai oleh para nabi. Nabi dulu mengajak orang kepada kebaikan, maka kenderaan itulah yang akan membuat awak menjadi orang-orang beruntung di akhirat. Maka sesuai dengan hadis Nabi, satu orang kalian ajak orang ke jalan Allah, khairul laka min humrin ni'am. Kalian mendapatkan kenderaan yang lebih hebat daripada kenderaan yang paling mewah di dunia hari ini. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ambo ingin sampaikan sebuah apa misteri mengajak orang kepada kebaikan Ustaz? Majak orang pergi masjid tu apa misterinya? Jan Bapak Ibu sangko awak majak orang tu untungnya ke uang. Iko perlu ambo sampaikan. Kalaulah masyarakat pasau dia mau majak ke masjid, kalau masyarakat sawah, masyarakat pulau kampung, pulau biandang, pulau saya, pulau ambai dan malam ko hadir,
Bapak Ibu, ajaklah masyarakat ke masjid. Pemimpin ajaklah rakyat masyarakatnya ke masjid. Ustaz-ustaz, mui-mui awak ajaklah. Pokoknya kita fokus. Kenapa? Karena ada opini dan kini salah tangkap di masyarakat. Mengajak orang ke masjid, apakah kita ingin orang itu dapat hidayah? Mana nan copek dapat hidayah orang yang mengajak atau nan diajak? Nan kan dapat hidayah tu awak bapak dan ibu. Orang yang mengajak orang ke masjid, semono nan copek nan pasti dapat hidayah tu nan mengajak. Bukan nan diajak. Nan diajak lu tentu dapat hidayah le. Mengajak orang ke masjid itu sama awak mendapat hidayah. Ajak ke masjid apa go duduknya di siko. Mau ke masjid wa. Beko siko mau ke masjid wa. Mau ke masjid. Awak menyampaikan itu 20 kali, 20 tompek. Tapi nak sampaikan sawangnya dapat ajakan. Tak kan mungkin dalam lo masuk paku tu kue sekali daripada 20 kali bapak dan ibu. Awak nan mengajak dia tenan pasti dapat hidayah. Bukan nan diajak. Mengajak orang lu sama membawa awak ke masjid sebenarnya. Kalau mau kau tenuan nan diajak dan kan dapat hidayah. Nan mengajak dia tenan kan dapat hidayah. Makanya ajak suruh anak mau ke masjid, bawa laki ke masjid, bawa keluarga ke masjid, bawa kawan ke masjid, bawa kawan sama dokek kodai, sama manggale, mau ke masjid. Apakah inyo nan dapat hidayah ustaz? Awak nan kan copek dapat hidayah. Kenapa? Nyo peringatan itu dah awak yang selalu sampai ke telinga awak. Ndak inyo nan kodok mendapat peringatan tu awak yang selalu menyampaikan. Wak sampaikan ke uang masuk ke telinga awak. Sampaikan ke uang masuk ke telinga awak. Berapa kali awak menyampaikan, justru hidayah akan lebih dekat dengan orang yang mengajak daripada orang yang diajak tu bapak dan ibu. Ikulah ndak tentu pola dek masyarakat di awak gini tu. Maka kunci bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kalau nak candu apa-apa ambo ke masjid, nyo laki-laki nan harus ke masjid ke bapak dan ibu. Laki-laki mesti solat jemaah ke masjid. Harus awak ke masjid gini. Apa sebab ustaz? Memanglah waktu dunia kini ke menuntut awak untuk lebih taat hadir solat berjemaah supaya polemik-polemik kehidupan ikut terasa ringan bapak dan ibu. Kalaulah leo mau awak sujud datang ke masjid, datang awak ke rumah Allah, apapun polemik yang hadir, yang datang di dalam kehidupan awak, itu akan menjadi suatu hal yang dipandang sebagai ujian, cobaan. Kenapa? Karena memang kita hadir ke masjid ini, bentuk kita mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, makanya ada salah satu jalan bagi apa-apa ambo. Kalau nak terpaut hati ke masjid, rumusnya sederhana. Ambo yakin kalau leo muapak nan ikut insya-Allah ambo rajin ke masjid. Apa tandanya ustaz? Kalau nak cinan tawi nak ke masjid, dak isa meninggal masjid dak. Cubalah lolok di masjid 3 hari 3 malam. Itu jauh nak dapat ubek mencandu ke masjid, memang harus lolok wak di masjid ke 3 hari 3 malam bapak dan ibu. Apa maksud ustaz? Qalulah. Baiklah berdakwah ke kampung orang. Tinggal dulu kojo sebuah tahu dia apa. Rasakan nikmat nanti datang ke negeri uang. Awak bukan tidur di rumah, awak tidak tidur beralaskan kasur empuk, bantal nan loma, selimut nan gooso tobal, tapi tinggalkan sebentar, pergi berdakwah wak kita ke negeri uang. InsyaAllah itu akan menanamkan semangat. Balik dari situ pak, terasa dia awak bosok ke masjid kau memang luar biasa. Itu jauh tu. Makanya mana lah berfikir-fikir je lah untuk masalah dunia. Stop. Banyak-banyak berfikir untuk akhirat. Apa boleh 40 tahun ke lah. Dunia kini kan tak bisa kita bayangkan. Sampai-sampai masalah kematian kau kini takjub awak bapak dan ibu. Apa yang disampaikan dan Nabi itu terbukti. Ayyadhara mautul fujah. Kalian akan sering mendengar kabar-kabar itu akan berbelok di telinga kalian. Mati-mati mendadak itu menjadi hiasan gini bapak dan ibu. Menjadi bunga-bunga berita gini mati mendadak. Aduh.
Nan umur berapa nan mati mendadak ustaz? Yang banyak mati mendadak tu kini umur 50 ke bawah. 50 ke bawah itu makanan-makanan go maka nan kan dapat penyakit mendadak, tensi mulai naik nan dak mau turun, gula nan mulai naik payah turun, kolesterol yang mulai naik tinggi payah turun. Nyala naik dulu tapi umur sedetu dulu payah turun dulu sebab nan ada di badan kau tak mampunya leh. Ukuran Honda tu pakai 5 tahun dibuat ruang jopangnya. Motor nan kini tu sancak-ancak motor 5 tahun tu jual lah ke dapat dua pak dan ibu. 5 tahun tu tiap jarinya. Nya untuk 5 tahun tu tiap bandernya sesodo tu dirakit untuk 5 tahun tu tiap. Jangan motor leh. Lampu kau dibuat garansi kau 2 tahun. Kadang-kadang pas 2 tahun tu mati tau gak aja kau pak. Memang dibuat untuk sedai itu gini lah. Artinya apa? Umur manusia pun memang jenis itu. Kata Nabi, 60, 70. Apa tu? 60 or 70. 60, 70 tahun umur manusia kau gini. A'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umatku nanti hanya 60, 70 tahun. Memang umat Muhammad kau indahkan lama-lama dah. Allah sayang dengan umat Nabi Muhammad kau. Apa maknanya Ustaz Bambam? Allah tidak biarkan awak balamo-lamo di dunia kau supaya jangan awak berkubang dosa bapak dan ibu. Jangan lamo-lamo di dunia oleh umat Muhammad. Kalian berkubang dosa. Jangan kalian terlalu lama mengajau dunia. Terlalu cinta dengan dunia, kalian akan takut meninggalkan dunia. Makanya 70 tahun, 60 tahun, contohnya Nabi Muhammad 63 tahun, maka kaji malam kau 40, bersiap-siaplah kita waspada memikirkan akhirat. Kenapa akhirat tu nak nampak dah? Padahal Nabi mengatakan tidak ada kehidupan illa aisal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kenapa manusia aiko kau tak nampak di akhirat? Tak percaya serugo neraka? Karena dunia kau terlalu godang di mata manusia bapak dan ibu. Dek godang dunia kau tak nampak akhirat di awak. Padahal dunia kau tak lebih bernilai dari setetes air yang melekat di jari. Celupkan jari ke air, ke samudra, angkat katanya ya Nabi, kemudian bukan yang menetes tapi nan lokek di ujung jari, indallah janaha ba'udah, yang lokek di jari itu tak lebih berharga, lebih besar dari sebelah seekor sayap nyamuk. Janganlah mabuk-mabuk awak nan lokek di jari, padahal samudra itulah kehidupan akhirat. Pikirkan untuk yang selama-lamanya, jangan terlena hanya dengan sementara. Sakit di dunia berponek-ponek, biarlah kita berponek-ponek pak. Sebontau ponek, nanti Allah akan balas dalam kubur mendapatkan taman surga. Di akhirat Allah masukkan ke dalam surga, kita menjadi raja. Allah bahagiakan kita untuk selama-lamanya. Dosa sebontau lomanya, tapi lama sangsaonyo. Nan pahala kebaikan tu sebontau lo payahnya sengsaranya, tapi nikmatnya lama bapak dan ibu. Beramal go sebontau payahnya, tapi balasannya luar biasa. Berponek-poneklah melakukan kebaikan, berponek-poneklah datang ke masjid, salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, membuktikan keimanan kita kepada Allah yang akan mendapatkan balasan yang luar biasa nanti di akhirat. Insya Allah di akhirat mendapatkan tempat berlaung spesial. Siapa yang akan mendapatkan tempat itu? Salah satu orang yang akan mendapatkan tempat berlindung di akhirat nanti adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut tergantung ke masjid. Datanglah ke masjid sebelum masanya datang. Tunggu dulu ustaz, nanti dan pergi masjid, nanti mati bapak dan ibu. Jangan tunggu kapan-kapan pergi masjid, besok dipakai di uang kain kapan ke awak. Kini mabuk dia berjalan di atas tanah, tak lama lagi kita tanah akan di bawah awak. Kini awak di atas tanah, besok tak lama lagi tanah di atas awak bapak dan ibu. Maka datanglah salat berjamaah. Ambo hanya ingin menyampaikan program Ikogo ambo mulai dari masjid
Masjid tu masjid memang harus kita galakkan. Yang menjadi pengurus masjid yang ada di Siko, jangan hanya kita berfikiran bahawa menjadi pengurus itu membangun masjid. Bangun, 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 bangun. Oh, orang kaya akan dapat pahala banyak membangun masjid. Tapi ingat, ada yang harus diseimbangkan. Seimbangkan mengisi, memakmurkan masjid. Kalau Masjid Nurul Iman kau tak selesai di pengurus gini, jangan risau. Nanti akan selesai di zaman pengurus anak-anak muda setelah awak. Tapi kalau masjid ikut tidak berisi di zaman awak, dipastikan dia belum tentu berisi di zaman mereka dan muda-muda bapak dan ibu. Makanya jangan hanya prioritas membangun. Buatlah kegiatan banyak-banyak di masjid kau. Kegiatan itulah, dakwahilah, ajak orang ke masjid. Perlu dibuat Jumat berkah. Mohon maaf kalau ambo khilaf datang nanti ke Bangkinang kalau ambo salah. Ada masjid, ambo sampaikan beberapa masjid yang datang ke masjid 2 tui pertama masuk salat Jumat itu mendapatkan kupon. Lah dibuat di beberapa masjid gini, bahkan kami UTI sedang membuat gini pak. Yang masuk pertama 2 tui itu dapat kupon. Kupon itu dapat nasi bungkui sedekah Jumat. Jadi balik di salat Jumat membawa nasi bungkui balik. Nya ada nombor sedekah Jumat berkah. Cuman nan 2 tui pertama. 2 tui pertama masuk tu dapat kupon tu. Biarlah pokok cek kupon je lah dulu, nak apa je pokok datang buat copet. Biarlah cek kupon je dulu. Harus ada program, ada ATM beras di bapa masjid Pekanbaru lah ada. Ambo ceramah di Siak, ada Masjid Raudatul Jannah di Siak pakai ATM bowe. Yang tidak mampu datang salat subuh berjamaah, diberikan ninyo kartu ATM, dia bisa boleh membawa boreh 3 kilo pulang. Iku program iku harus ada. Iku bangkitkan bapak dan ibu. Jangan hanya fokus pembangunan. Bapak jauh masyarakat go mencandu ke masjid. Buat taklim. Iku taklim namanya go. Iku taklim. Wirid di masjid go taklim. Kalau dakwah tadi dulu. Uang dalam ko nak diajak je. Uang dalam ko dibai pelajaran, dibai ilmu. Kalau dakwah ada di luar masjid. Makanya ajak uang nan di lu ke dalam, nan di dalam masjid buat taklim. Buat taklim. Seperti yang disampaikan Dek Mui tadi, aliran-aliran itu kini akan sampai ke telinga awak. Kami ayuti, ambo dengan mata ambo kini bapak dan ibu menjumpai orang yang sengaja datang ke kian, upanya memang alirannya tak sama dengan bapak dan ibu. Menengok ambo orang solat joget-joget tu nampak tak boh? Sok sampai ke awak sok. Makanya mengaji buat taklim usul fikih, kaji usul fikih gini supaya umat go jangan bergaduh. Ustaz-ustaz awak mohon maaf di Kecamatan Kampar go harus mempelajari, harus belajar ni ilmu usul fikih. Bagaimana menyelesaikan polemik masalah kaji di masyarakat. Jangan kita bawa awak dek kaji bapak dan ibu. Pelajari makanya usul fikih perlu. Ustaz yang berkompeten menyampaikan haram halal boleh tidak. Ustaz yang ilmunya mumpuni. Salah satu ilmu ijtihad itu usul fikih. Tak sesuatu ustaz pun bisa menyampaikan kau halal, kau haram. Ambo tak berani bapak dan ibu. Kenapa orang bertanya ke pendapat, kau pendapat. Tapi kalau disuruh kenapa sebab ambo tak berani. Makanya masalah iko jangan dibiarkan membabi buta. Umat iko akan bergaduh. Itu karena ustaz-ustaz hari iko tidak berkompeten, tak ngerti menyampaikan apa permasalahan umat. Kalau tidak ada kompeten awak menyampaikan, kau boleh aku indah. Jangan diusak-usak masyarakat gini. Ini kolah terjadi. Makanya kalau disampaikan beko gaji kau boleh aku indah. Ingat, ustaz yang tidak ahli usul fikih, inyo akan menyampaikan sesuatu yang buat sebelah bapak dan ibu. Ndak nan ahli hadis, ahli tafsir, hafal Quran yang berkompeten tu. Makanya Imam Syafi'i itu terkenal dia apa? Beliaulah ulama pertama menyusun kitab usul fikih. Wajar ulama Syafi'i ko rujukannya banyak, ilmunya luar biasa berkembang. Makanya kok mahir-mahir nawak jen ustaz nan mahir hadis sampaikan. Oh, kok hadisnya nan tafsir. Ketika umat bertanya dan ulama menjawab,
maka tengok siapa yang bercakap haram halal boleh tak boleh. Itulah ustaz yang berkompeten dan salah satu ilmunya usul fikih bapak dan ibu. Aku jadi kadang-kadang kan lele. Kalau nak ngerti ustaz usul fikih payah. Usul fikih dah apa ustaz? Apa dia bisa lahir hukum tu halal haram? Itu ilmunya usul fikih. Tak hadis Qurannya tu dah. Ada usul fikih. Makanya konteks berijtihad itu hadisnya joleh. Apabila seorang hakim hakama fajtahada, seorang hakim ketikanya berijtihad summa asaba, kemudian ijtihadnya topik, seorang hakim yang mumpuni ilmunya, seorang ulama yang mumpuni ilmunya berijtihadnya melahirkan sebuah hukum, kemudian ijtihadnya betul, kata Nabi, dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian seorang hakim berijtihad dengan ilmunya, hakim ulama yang mumpuni keilmuannya, salah ijtihadnya, rupa hukum yang dilahirkan salah, dia mendapatkan 1 pahala. Nan salah dapat pahala, nan bono 2 pahala. Iko nan kena pegang di umat Islam ko kini nak berbantah ke? Pegang nan 2 go nak kan berbantah umat Islam ko? Oh, wang nan batuit 2 dapat dang pahala so. Wang salah dapat 2 pahala, dapat cik pahala. Nan dibuat di umat ai ko bukan hasil ijtihad ustaz-ustaz kini. Nan dibuat di umat kini ko lah sai su alun lahir dah tu awak lah cini tu dibuat di umat ko. Aku jadi kacau-kacau. Besok di akhirat pertanggungjawabannya apa yang paling besar? Bapa uang nan ngajak ke masjid imam. Bapa uang nan ngajak dek wirid uang, bapa uang datang ke masjid. Pertanggungjawaban itu akan berbalik dek gara-gara awak bapa uang nan dak pergi masjid. Bapa banyak umat kau nan dak mau pergi masjid. Hal ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Maka nyemui Kecamatan Kampar, mari kita selalu bersosial, bermasyarakat. Kita buat dah safari dakwah iko sekali sebulan, gilirkan go di mana tompek. InsyaAllah mari supaya nanti ada perkembangan ilmu syiar. Kalau untuk pembukaan ni sengaja kami ditelepon di Ustaz Mursal, pokok waang lah dulu nyinya untuk mapun go encik muncunca sang loba je nyinya, iyalah nyambo. Tapi untuk esoknya kita akan mengaji, kita akan taklim, kita ajak go kawan-kawan sahabat, kawan sahabat handai tolan go bompek berlima. Ambo bapak dan ibu hati semua no si utenik Buya Jarlis tadi lepo pak ceramah, ibu hati ambo semua no ke awak. Ambo di kampung uang jumpo ambo godong-goi asal ceramah dilansir di odong-odong sampai 8 trip. Mulai ceramah melimpah, manolah ceramah kalau ditoluk go, kalau di siak sampai ke Sumbar dilansir di odong-odong. Uponya odong-odong tu dia awak adonya tapi tak pernah melansir orang ke masjid go. Itu masalah go. Kau agak masalah seketik ke awak go. Kok dipakai lah odong-odong ke awak go melansir uang nanti. Tentu nak dilansir, itu ada pelansirnya kan itu. Ada minyak lansirnya. Maka apa-apa lah yang ada lebar-lebar zakit, itu ada pengajian akbar nanti di Biandang. Oh, dia lah bodong-odong cik, siapa nak pergi? Langsung tahu gak di masjid kali datang orang wakbo kaget. Itulah guna fasilitas itu kita manfaatkan. Jangan sampai kau taklim iko hendak buang bapak dan ibu. Kenapa? Keberkahan dari taklim ini akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kecamatan Kampar insya-Allah. Amin ya rabbal. Yakin awak. Makanya mulai kita bersatu, dan bersatu tu ndak wan separtai dah. Kalau nan sama nak bersatu nama dah. Walaupun awak ndak sama kaji gini, ndak sama pendapat, tapi bersatu awak, sepakat awak nan wajib, dan kita berlapang hati dengan hal-hal yang tidak wajib, berlapang hati kita dengan hal-hal sunat. Itu akan mendatangkan persatuan dan kesatuan. Kedepannya akan mendatangkan gebrakan bagi anak cucu cicit awak. Mereka akan merasakan betapa lezatnya agama di zaman mereka, karena orang-orang tua mereka berjibaku. InsyaAllah itu akan mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk masyarakat, bahkan negeri-negeri awak akan mendapatkan keberkahan dan kebutuhan. Ambo tutup ceramah iko bapak dan ibu. Ambo yakin, saya yakin-yakinnya botuan negeri itulah yang membuat buah-buahan awak mani. Ambo selalu sampaikan di mana-mana, ambo tidak membuka aib kalau kini di Kampar kita belum mengatakan buah-buahan awak belum manis. Mungkin dek botuan negeri awak go alun dapik leh. Dulu Kampar go botuan negeri bapak dan ibu.
Kini buat tuan negara kau mungkin bisa awak mencontoh di kuok. Kuok itu bukan berartinya satu organisasi. Kuok 90% Muhammadiyah. Tapi bukan berarti di situ tidak ada tarbiyah, tidak ada jemaah tabligh, tidak ada salafi. Ada di situ Bapak dan Ibu. Tapi kita tidak bisa membedakan mereka. Kenapa? Karena di kuok itu togak sama tinggi duduk sama onda. Nampak di kuok tu Bapak dan Ibu. Tak bisa awak membedakan sama sodo dalam masjid dia. Tak adanya pilih-pilih guru dah. Adikku dia dah suruh dia ambil. Makanya limaunya mani pada limau awak kali bapak dan ibu. Tak ada bibitnya dah boleh lah bibit kuat dah. Bokau main. Tak jomo mani dah bapak dan ibu. Nyo tanah kampar mungkinlah dicabut barokahnya. Apa buktinya? Duyan lah berpuluh tahun alun balik pisau kini lah. Mudah-mudahan gerakan safari dakwah MUI Kecamatan Kampar tahun besok mani saudara yang di Kampar insyaallah. Amin. Jadi kau je engkau dah bisa sampaikan dengan Buya Jarlis, mudah-mudahan safari dakwah kau mani dia saudara di Kampar beliau. Kau kunci nak ada membuat mani kali pupuk ni bolehlah pupuk tu. Anun tentu mani lah. Tapi kalau lah besok safari dakwah biandang, ambil rumah saya cik biandang, ambil pelambai cik, ambil di Jawi, pokok digilirkan. Tak malam, pokok malam lah dulu. Potang di bik subuh, potang tak datang. Dan memang apa ini datang dia. Memang memberi iman je datang dia. Hari ni malam lah buat. Tak je pergi malam saudara tu. Mudah-mudahan ada caranya. Makanya fasilitas-fasilitas kita pakai. Ambo berjanji, insya-Allah kalau ada acara-acara macam ni mari kita siarkan bapak dan ibu. Mudah-mudahan Kampar ko bukan hanya kecamatan, Serambi Mekah ko Kampar mudah-mudahan tak botang dinamo awak dah. Kini awak junjung tinggi golau Serambi Mekah, tapi nan mano nan Serambi Mekah tu alun bisa awak tayuk le bapak dan ibu. Kalau kan solat jemaahnya cuniko botiok masjidnya, aku malu kadang-kadang gelar itu terlalu gamang awak memakainya. Memang nama Serambi Mekah tu ndak sisio ulama awak dulu membuat tokoh-tokoh awak, tapi untuk jen bautang dinamo, jen bautang awak di apa ko perjuangan sama-sama, mari kita wujudkan bahawa kita layak disebut Serambi Mekah. Kuncinya cik, awetkan hati ke masjid, rajin salat jemaah, rajin wirid pengajian, mari bersama-sama kita menuju kebaikan, berlomba-lomba berdakwah, mengajak orang ke masjid, dan insya-Allah kita akan mengendarai kenderaan yang paling cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ambo bisa cuni itu berceramah genya. Ambo sebenarnya tadi tak sehat, ambo minta izin ke Pak Mamat Nursal. Kalau sihat tak ambo. Jadi ambo sampaikan kaji, mungkin kaji ko tak seperti yang Bapak Ibu harapkan. Ambo datang tak mampu kaji-kaji dan kamu membuat awak golak-golak. Upo sekali ko datang kono tepaku awak. Mohon maaf. Apa nak ingin apa? Kalau tak jawab Pak Bapak Masjid sudah kole, tak apa je dah. Kata yang ku guru dan dulu, beliau mau boba. Kalau tak nak boba, tahu je lah, tak apa je dah. Buat je lah tahu, tak apa je. Kini ceramah di sini tu, omo boba. Omo ke masjid. Tak omo dah tahu lah, penuh nyampak je lah. Tapi ingat, kematian itu suatu hal yang pasti. Kita pasti mati Bapak dan Ibu. Pasti mati insya-Allah. Pasti mati. Ingat kematian itu dokek dengan awak. Siap kan? Siap tak siap? Pokoknya kita akan mati. Sudi tidak sudi, kita pasti mati. Siapkan bekal supaya tidak menangi. Tak menangi waktu besok di akhirat. Bola bekal banyak-banyak. InsyaAllah Bapak dan Ibu, dunia ini hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Mudah-mudahan kita berjumpa bersama nanti dalam surga. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.